Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwilia Delviningsih, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SD Negeri 5 Metro Pusat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan Pertama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. NIM saya 0314227374. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di UPTD SD Negeri 5 Metro Pusat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi pokok yaitu memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua hari ini? Sehat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengabsen untuk kehadiran hari ini. Alif, Bintang, Akila, Jafif, Ada Bu. Linggar. Ada Bu. Kenapa Linggar? Sakit Bu. Oh, sakit. Iya, kita doakan ya, semoga Linggar sehat kembali. Javier, Siva. Ya, alhamdulillah kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Untuk yang tidak masuk maka kita doakan semoga sehat kembali. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk apa? Agar jiwa patriotisme kita yang ada dalam tubuh kita semakin semangat. Ayo semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama
Kembali duduk. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang Quran Surat Al-Hujurat, yaitu memahami isi pokok tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13, minggu lalu kita belajar apa anak-anak? Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-3. Bagus, masih ingat semua ya? Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelum masuk materi, kita harus tahu dulu nak, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pesan pokok dari Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dan yang kedua, peserta didik mampu memaparkan tentang pesan pokok yang ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-14. Coba kalian lihat di papan tulis. Lihat layar yang ada di papan tulis. Kelihatan semua? Terlihat semua? Terlihat gambarnya? Terlihat gambarnya? Untuk gambar yang pertama, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu di gambar yang pertama? Ayo, ya, Jafir. Apa Jafir? Sebuah keluarga yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Iya, ada yang lain yang pertama? Gambar yang pertama paham? Apa gambarnya yang pertama? Sebuah keluarga yang terdiri dari seorang bapak, ibu, dan berjenis kelamin berbeda atau sama? Berbeda. Ada apa saja? Ada perempuan dan laki-laki. Bagus. Kemudian lihat gambar kedua dan ketiga. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Gambar apa ini maksudnya? Iya. Akila. Baju adat Baju adat. Baju adatnya kenapa? Jawa, Papua, Minang, dan Palembang. Ya, di gambar kata Akila ada sebuah adat istiadat. Ada gambar dia memakai adat istiadat Minang, Palembang, Jawa, Papua. Yang lain ada berpendapat? Beda-beda tidak ini pakaiannya? Gambar ketiga ini beda-beda tidak pakaiannya? Beda? Beda-beda pakaiannya semua? Kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Ada laki, perempuan, ada suku Jawa, suku Padang, suku Palembang, suku Lampung, Nias. Kenapa berbeda-beda? Agar manusia saling mengenal satu sama lain. Ada tidak hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang memahami pesan pokok yang ada pada Quran Surat Al-Hujurat. Coba anak-anak kita lihat arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, apa berarti dengan yang gambar tadi ada nggak sangkut pautnya?
Ada, bahwa kita diciptakan berbeda-beda agar kita saling mengenal antar sesama manusia. Oke anak-anak, sekarang sebelum lebih lanjut Ibu memaparkan apa itu maksud dari Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13, Ibu mau kita belajar kelompok. Sesuai dengan yang sudah Ibu bagi kelompoknya, silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Ayo nak, menuju kelompoknya masing-masing. Ayo nak. Sudah? Ayo. Sini. Sudah siap semua? Tugas kalian akan Ibu berikan sebuah kertas. Akan Ibu bagikan sebuah kertas karton di setiap kelompok. Sudah siap semua? Kalian setiap kelompoknya akan Ibu bagi sebuah kertas karton. Untuk kelompok pertama, Ibu beri nama kelompok Minang. Paham? Untuk kelompok 2, Ibu beri nama kelompok Jawa. Paham? Untuk kelompok 3, Ibu beri nama kelompok suku Lampung. Dan untuk kelompok 4, Ibu beri nama kelompok suku Palembang. Setelah kalian Ibu bagi kertas karton ini, di sini ada tulisan potongan-potongan ayat dan artinya. Silakan kalian sambung, kalian susun menjadi sebuah ayat, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13 beserta artinya. Paham anak-anak semua? Ya, Ibu bagikan. Ingat kelompoknya ya. Akila. Ini kelompok Jawa, suku Jawa, suku Lampung, dan suku Palembang. Kemudian kalian tempel di kertas silakan dibuka, boleh dibuka. Oh, ada ya, Nak? Nah, ingat ya. Nah, coba lihat ke depan semua. Tugas kalian, coba lihat ke depan semua, Nana. Tugas kalian menyusun potongan dari Ini nanti ditulis di bawahnya kan? Iya. Nah, dengarkan semua, lihat semua ke depan. Tugas kalian yaitu menyusun potongan-potongan ayat surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kalian susun menjadi bacaan ayat, kemudian kalian susun potongan-potongan arti di bawahnya. Kemudian kalian jelaskan di situ apa maksud dari ayat tersebut. Ditulis di bawahnya menggunakan spidol. Paham anak-anak?
Boleh kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, nak, lemnya sudah. Sekalian. Kemudian kalian isi di bawahnya tentang maksud dari ayat tersebut. Paham? Setelah itu baru kalian paparkan maju ke depan satu. Ayo anak-anak, biar menambah semangat kita tepuk dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah selesai semua anak-anak? Sekarang coba kalian paparkan ke depan apa hasil diskusi kalian hari ini. Paham? Untuk yang pertama, coba kelompok Minang silakan memaparkan hasilnya. Maju ke depan, ya. Saya kesimpulan isi pokok, Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Jadi jika berteman dan bergaul bisa dengan siapa saja tanpa memandang rendah orang lain. Ada yang mau menanggapi dari kelompok suku Minang? Ya, Siva, silakan berdiri, nak. Benar apa yang dikatakan Zafir bahwa berteman tidak boleh membedakan suku, bangsa, dan agama. Bagus. Dari kelompok Minang tadi bahwa kita tidak boleh membedakan sesama manusia. Oke, bagus untuk kelompok satu, kelompok Minang. Selanjutnya untuk kelompok suku Jawa, silakan maju ke depan. Kesimpulan pokok, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, jadi tidak boleh saling menghina dan mengejek suku lain dan bangsa lain. Harus saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok suku Jawa? Ya, Siva. Memandang rendah orang lain dari status sosialnya. Iya, bagus untuk kelompok suku Jawa. Kemudian kelompok suku Lampung, silakan maju ke depan. Yang lain dengarkan ya, biar paham apa dari maksud pelajaran kita hari ini. Ayo Alif.
Allah menciptakan perbedaan seperti jenis kelamin, bangsa, suku agar saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling bertengkar, mengejek dan menghina, karena Allah menilai seseorang bukan dilihat dari suku, bangsa atau jenis kelamin, tetapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat kebaikan untuk mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak dari kelompok suku Lampung siapa yang mau menanggapi? Bintang? Ya. Kita tidak boleh membedakan antar suku karena sama saja sukunya, Bu. Ya, kita tidak boleh membedakan suku. Kemudian kelompok dari suku Palembang, silakan maju, Jafif. Berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa mempersalahkan perbedaan bangsa, suku, dan agama, dan lain-lain. Tidak memandang seseorang dari status sosial seperti jabatan. Selalu berusaha berbuat kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, sekian semua dari semua kelompok. Bagus. Duduk. Anak-anak, Ibu akan melihat tugas kalian yang tadi dan akan Ibu beri nilai. Untuk kelompok Minang, sudah bagus, kalian sudah memahami semuanya. Insya Allah sudah. Maka dari kelompok Minang, suku Minang, Ibu kasih nilai 90. Tepuk tangan anak-anak. Untuk kelompok suku Jawa, bagus isinya, insya Allah sudah paham. Maka Ibu kasih nilai 90. Dan untuk kelompok suku Lampung, Ibu kasih nilai 85. Dan untuk kelompok suku Palembang, lumayan bagus, maka Ibu kasih nilai 85. Anak-anak, sudah jelas semua tentang apa pelajaran kita hari ini? Sudah jelas? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari kita pembelajaran hari ini? Silakan tunjuk tangan. Iya, Siva. Sebentar. Yang keras suaranya. Kesimpulan isi pokoknya adalah Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Jadi jika berteman dan bergaul bisa siapa saja tanpa memandang rendah orang lain. Tidak memandang orang lain dari status sosialnya seperti jabatan. Karena di mata Allah semua manusia sama, hanya ketakwaannya saja yang dinilai oleh Allah. Iya, bagus. Jadi kita semua manusia tidak boleh membedakan orang lain. Tidak boleh saling tidak boleh dilihat dari status sosial atau jabatannya. Maka tidak boleh membedakan antar semua sama, tidak ada yang beda di mata Allah. Ada lagi anak-anak yang bisa menyimpulkan hasil dari kelompok tadi, yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Iya. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi tidak boleh saling menghina dan mengejek suku lain dan bangsa lain. Harus saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Iya, tidak boleh membeda-bedakan suku juga bangsa. Kenapa tidak boleh membeda-bedakan? Di sini ada yang sukunya Jawa. Ada di sini yang suku Jawa. Ada yang suku Lampung. Ada yang suku Minang. Ada yang suku Palembang. Iya. Jadi kita di dalam kelas tidak boleh membeda-bedakan tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.
Karena Allah menciptakan manusia berbeda-beda, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa gunanya? Supaya kita saling mengenal. Karena bagi Allah bukan orang yang hebat, tapi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah yang dinilai oleh Allah. Paham semua anak-anak? Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Seru. Apa lagi? Menyenangkan. Bagus, alhamdulillah. Untuk PR di rumah kalian kerjakan, silakan kalian cari, kerjakan. Untuk keanekaragaman, kalian cari di tetangga sekitar kalian mana yang berbeda dengan kalian. Kemudian saling menghormatikah, saling menghargaikah antar sesama tetangga. Paham tugasnya? Ya anak-anak. Untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu memahami tentang hadis keberagaman sebagai sunatullah. Ya, anak-anak sekarang boleh bukunya ditutup semua. Kita siap-siap berdoa untuk pulang. Anak-anak sudah siap semua untuk pulang? Sebelum kita pulang, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Jafif, pimpin. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagus. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.